Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Alhamdulillah, ikhwan fillah, akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian pada subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rahimallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang Allah limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian talabah salawat terring salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang ikuti jejak beliau berihsan ila yaumiddin. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-239. Faqala rahimahullah wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fada' kaffaika warfa' mirfaqaika rawahu Muslim. Yang artinya dari sahabat yang mulia yang bernama Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, yang artinya apabila engkau sujud maka letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Ya, jadi jangan juga menempel sikunya di lantai ketika sujud. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kita baca sekaligus yang berikutnya. An Wa'il bin Hujur an Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu rawahul Hakim. Dari sahabat Wa'il bin Hujur, hadis yang ke-241, yang ke-240, semoga Allah meridhoinya, beliau menukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Rasulullah SAW apabila ruku beliau farraja baina asabihi. Farraja itu merenggangkan, kalau ruku merenggangkan jari jemarinya. Dalam hadis yang lain kan mencengkram. Jadi mencengkram bukan macam ini. Ya, jadi bukan cuman nempel di lutut, jari jemarinya tidak nempel satu sama lain, tapi seperti ini. Ketika ruku mencengkram lutut dalam keadaan seperti ini, bukan seperti ini, tapi merenggangkan jari jemarinya. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Kalau sujud Rasulullah SAW merapatkan jari jemarinya menghadap kiblat, bukan pula macam ini. Bukan macam ini kalau sujud. Ya, tapi macam ini. Apa namanya? Jari jemarinya dirapatkan menghadap ke kiblat semuanya. Kalau macam ini kan satu ke kiblat, satu ke pantura, satu ke dan lain sebagainya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dijadikan ini satu pembahasan, dua hadis itu pembahasan karena ada keterkaitan pembahasannya, yaitu yang berkaitan dengan sujud dan ruku.
Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, hadis yang ke-239 tersebut, hadis Bara, bahwasanya perintah dari Rasulullah SAW bagi orang yang sholat itu meletakkan kedua telapak tangannya di lantai, ya, di lantai. Ini sebagaimana hadis sebelumnya yang memerintahkan umirtu an asjud ala sab'ati a'dham, aku diperintahkan oleh Allah. Artinya kalau Nabi diperintahkan, kita juga diperintahkan ketika sujud untuk sujud di 7 anggota tubuh, ya, diantaranya kedua telapak tangan, ya, jangan disertai sikunya. Kalau disertai kedua siku berarti 9 dia, ya kan? Sementara yang diperintahkan itu 7, ya, muka, ya, muka itu kening sekaligus hidung 1, kemudian kedua telapak tangan itu 2, 4, iya kan? Kedua berarti 1, 2, 3, 2 lutut, 4, 5, kemudian 2 kaki, telapak kaki berarti 7, ya, 7. Nah, ini mempertegas, ya, Rasulullah mempertegas kalau engkau sujud kedua telapak tangan diletakkan, tapi kedua siku diangkat. Jangan pula ikut sujud. Kedua siku jangan pula ikut sujud. Kenapa? Karena kalau ikut sujud jadi 9. Ya, ini cukup 7 saja. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya gabungan tadi dari hadis Wa'il bin Hujur, ketika meletakkan kedua telapak tangan itu, kalau hadis yang Bara, letakkan kedua telapak tangan itu masih mungkin seperti ini kan, ya, mungkin meletakkan, ya. Nah, diperjelas dengan hadis Wa'il bin Hujur, ternyata bukan seperti ini. Dia seperti ini. Jadi hadisnya dipertegas. Jadi meletakkan kedua telapak tangan itu dengan jari jemari menyatu dan semuanya menghadap ke kiblat. Kemudian dianjurkan, termasuk ini juga tamkin. Tamkin itu memberikan semacam penekanan, termasuk ini telapak tangan, ya, itu semacam agak penekanan seperti itu, bukan cuma sekedar nempel, ya, bukan cuma sekedar menempel. Dan itu seluruh anggota sujud diperintahkan untuk memberikan penekanan ke lantai. Kemudian hadis Wa'il bin Hujur juga menunjukkan, hadis ini juga, hadis Bara' bin Azib menunjukkan disunnahkannya mengangkat kedua siku dari lantai. Bahkan ada larangannya menempelkan siku di lantai, sebagaimana dalam hadis disebutkan seperti binatang buas, ya kan? Binatang buas itu harimau, anjing dan sejenisnya, itu kan kalau dia duduk kan seperti itu, nempel seperti ini. Nah, ini tidak diperbolehkan. Pertama ada perintah untuk mengangkat, yang kedua ada larangan. Ya, ada larangan untuk menempelkan, berarti lengkap ya. Kalau sekiranya perintah saja sudah cukup, apalagi ternyata ada larangan. Lengkap petunjuk Rasulullah SAW ketika sujud, telapak tangan saja yang
menempel di lantai, adapun kedua siku diangkat. Kedua siku diangkat. Ini juga pertama ada kesan sempurna dalam melaksanakan sholat, ya, dalam bermunajat kepada Allah SWT, menunjukkan semangat, ya, semangat dalam beribadah. Berbeda dengan yang menempelkan sikunya, kan kesannya apa? Tidak semangat gitu. Iya, nyantai. Apalagi dalam sebagian kasus kadang-kadang ada yang bukan cuma sekedar menempelkan di lantai, tapi sikunya nempel di mana? Di paha. Nah, itu lebih terkesan malas lagi itu. Ya kan? Di lantai saja kita dilarang, apalagi di paha. Ya, makanya ada keterangan hadis itu lutut siku itu tidak menempel di paha. Jadi paha jadi tumpuan gitu. Ya, paha jadi tumpuan, kecuali mungkin dalam sebagian kasus saking padatnya orang sholat, mungkin seperti di Mekah, kadang-kadang di sebagian tempat, apalagi kalau sudah mepet-mepet di depan Ka'bah, itu kan untung-untung nggak sujud di atas punggung orang, iya kan? Saking kapannya. Kalau seperti itu ya apa boleh buat, ya, kalau sudah kondisi sangat terjepit seperti itu. Artinya kita mau menjauh dari Ka'bah susah, ya kan, nggak bisa gerak, sudah terpaksa ya kita sholat di depan Ka'bah dalam keadaan berdesak-desakan. Ya, kadang-kadang kan pas kita lagi tawaf, ternyata sudah mau sholat, ya, sudah mau sholat di sini, ya apa boleh buat dalam kondisi yang sangat terpaksa. Kemudian yang berikutnya, di hadis Wa'il bin Hujur itu disunnahkan untuk merenggangkan jari jemari di atas lutut seraya mencengkram dengan kuat, ya, jari jemari mencengkram lutut dengan kuat dan direnggangkan satu sama lainnya, ya, bukan seperti ini, ya, bukan seperti ini ketika ruku, tapi mencengkram lutut dalam keadaan jari jemari merenggang. Jari jemari merenggang itu tuntunan Nabi Muhammad SAW ketika ruku, supaya posisi, ya, kata ulama, supaya posisi punggung rata, lebih gampang untuk rata dengan kepala, ya, rata. Jadi bukan kepalanya terlalu tinggi atau kepalanya terlalu menukik ke bawah, tapi rata antara kepala, punggung sampai ke tulang ekor, itu rata. Kemudian ini berbeda dengan ketika sujud. Kalau sujud kan jari jemari dirapatkan satu sama lainnya supaya sempurna menghadap kiblat, ya kan? Kalau dia renggang kan tidak sempurna dia. Tapi kalau dia rapat, semuanya sempurna menghadap ke kiblat. Nah, ini disebutkan oleh ulama, ya, boleh dikatakan mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya
mengangkat siku, ya, kemudian menjauhkan antara siku dengan apa ini tulang rusuk, ya kan kita dianjurkan untuk tidak menempelkan di tulang rusuk, ya, kecuali tadi kalau kondisi berjamaah dan sudah terlalu berdesak-desakan. Tapi kalau masih ada sela sedikit, ya kita sebisa mungkin berusaha untuk menjauhkan siku dari tulang rusuk, ya, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan dikarenakan sopnya rapat, maka ya sebisa mungkin, karena jangan sampai kita mengganggu sesama jamaah yang sholat, ya, sesama jamaah yang sholat. Kemudian menjauhkan antara lambung dengan kedua paha ketika sujud. Itu kalau kita perhatikan keterangan dari Rasulullah kan seperti itu. Nah, keterangan dari Rasulullah SAW seperti itu. Ini mayoritas ulama mengatakan khusus bagi laki-laki. Khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak apa-apa dia menempelkan siku dengan tulang rusuknya. Kemudian dada tidak mengapa pula menempel dengan pahanya. Ini mayoritas ulama mengatakan seperti itu, berdalil dengan hadis, tapi hadisnya itu tidak sahih. Ya, Rasulullah SAW suatu kali melihat dua orang wanita sholat. Rasul katakan, kalau engkau sujud maka kata Rasulullah SAW, jangan seperti laki-laki. Tapi sayang hadisnya dhaif, hadisnya marasil itu Yazid bin Abi Habib, jadi terputus sanadnya, tidak bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sebagian ulama yang lain mengatakan selama tidak ada bentuk pengecualian hadis yang sahih, maka kembali ke hukum asal. Ya, kenapa? An-nisa syaqaiqur rijal. Jadi apa yang telah disyariatkan untuk laki-laki juga disyariatkan untuk perempuan. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Apalagi ternyata perempuan, kan alasan mayoritas ulama mengatakan supaya lebih terjaga auratnya. Ya, kalau dia sholat di rumah terus pakai mukena, ya tetap kelihatan tidak ini kan, tidak dikhawatirkan untuk tersingkap aurat ataupun membentuk aurat. Ya kan, apapun yang dilakukan, artinya alasan yang disebutkan mayoritas ulama tidak begitu akurat gitu. Apalagi ternyata hadisnya tidak sahih. Maka sebagian ulama, banyak ulama juga mengatakan selama tidak ada hadis yang membedakan, ya berarti sama saja. Adapun alasan khawatir tersingkap auratnya, tinggal pakai baju aja, ya pakai mukena yang benar, jangan yang bolong-bolong atau yang sempit, ya kan? Nah, ini artinya alasannya tidak terlalu akurat. Pertama, hadisnya tidak sahih, mursal itu terputus. Yazid bin Abi Habib itu bukan sahabat Nabi, tapi kok meriwayatkan dari Nabi. Ya, kenapa dia hilangkan dia tidak sebutkan ada perantaraan dia dengan sahabat? Berarti jangan-jangan, ya kan? Ada berbagai macam kemungkinan. Jangan-jangan perawi perantaranya itu seorang yang tidak sahih, tidak thiqah, seperti itu. Mestinya kan ketika seorang tabi'in meriwayatkan hadis, dia tidak boleh meriwayatkan langsung dari Nabi, karena tabi'in itu tidak berjumpa dengan Nabi. Dia harus pakai perantaraan sahabat. Tabi'in meriwayatkan dari sahabat meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu dalam banyak keterangan hadis. Makanya ulama mensyaratkan hadis yang sahih itu
Hadis yang syarat pertamanya mattasala sanaduhu, hadis yang bersambung sanadnya, itu nomor satu. Nomor satu, hadis yang bersambung sanadnya. Ya, kemudian baru setelah itu diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah. Thiqah itu bisa terpercaya periwayatannya dan kuat dalam menghafal, tidak salah-salah dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, di dalam sujud itu ada anjuran, perintah untuk banyak-banyak berdoa. Karena kata Nabi, faqaminun an yustajaba lakum, karena sangat layak untuk diijabahi, untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa itu kata ulama bisa artinya berbagai ragam doa, ya, atau doa satu diulang-ulang itu boleh. Doa mungkin kita doa satu kita ulang-ulang itu tidak masalah. Atau banyak-banyak berdoa, ya kita minta hidayah, minta ilmu yang bermanfaat, berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, minta dikuatkan hati, minta dimudahkan untuk berzikir, diminta kebaikan dunia dan akhirat, boleh juga. Ya, jadi fakthiru fi minad doa, banyak-banyaklah berdoa, bisa artinya doa satu kita ulang-ulang akhirnya banyak, iya kan? Atau berbagai macam permintaan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dibahas oleh ulama, mana yang lebih afdal, itu lama sujud atau lama berdiri, lama sujud atau lama berdiri. Sebagian ulama mengatakan sujud lebih lama, karena sujud itu posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Ada hadis menyebutkan seperti itu. Ada semua ulama mengatakan berdiri lebih lama, karena yang dibaca itu Al-Quran, dan zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Ya, sebagian ulama bilang sama aja, ya sama aja, artinya masing-masing ada plus, ada kelebihannya satu sama lainnya, dan ada kekurangannya satu sama lainnya. Ketika sujud kita nggak boleh baca Quran, ya kan? Haram hukumnya membaca Al-Quran ketika sujud. Nah, sebagai ulama merinci sama saja. Kenapa? Karena berdiri itu plusnya itu berkaitan dengan bacaannya Al-Quran, ya. Sementara sujud itu plusnya apa? Posisinya. Posisi sujud, kalau sama-sama tidak baca, misalnya sama-sama tidak baca, posisi sujud lebih mulia daripada posisi berdiri. Kenapa? Karena hadisnya jelas, ya, aqrabu, posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Maka idealnya kan seorang hamba itu semakin dekat semakin afdol. Nah, salah satu bentuk posisi yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Allah ketika sujud, ketika dia sujud. Berdiri itu tidak terlarang, ya, orang berdiri secara mutlak. Tapi secara mutlak sujud tidak boleh kecuali kepada Allah, ya kan? Tidak boleh sujud kepada makhluknya. Tidak boleh sujud kepada orang tua walaupun kita menghormati orang tua. Tidak boleh sujud kepada Nabi walaupun kita menghormati Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada kejadian salah seorang sahabat pulang delegasi dari dari Romawi, kemudian sampai ke Madinah langsung sujud. Ditegur sama Rasulullah. Kata dia, aku lihat orang Romawi sujud kepada
kaisarnya seperti itu. Kata Nabi, lau kuntu amiran ahadan liyasjuda ahadin lama artu imra'atan antas juda li zawjiha. Tidak boleh, syariat Islam, syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh seorang manusia untuk sujud ke manusia yang lain. Kalau aku bolehkan, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka semestinya aku perintahkan untuk seorang istri sujud kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suami terhadap istri tersebut. Ya. Jadi itu rinciannya. Rinciannya Rasulullah SAW itu kalau memanjangkan berdirinya, maka Rasulullah juga memanjangkan ruku dan sujudnya. Ya, jadi tasbihnya diulang-ulang. Apabila Rasulullah memendekkan berdirinya, maka ruku dan sujudnya juga pendek. Ya, misalnya apa? Misalnya qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu Rasulullah pendek sekali, ringkas sekali. Qobliyah subuh sampai-sampai Aisyah berpikir, ya, kata Aisyah, apa Rasulullah membaca Al-Fatihah ya? Saking cepatnya. Nah, ketika berdirinya cepat, maka rukunya dan sujudnya juga cepat. Kalau kita perhatikan dari hadis-hadis Nabi yang banyak, kalau Rasulullah berdirinya lama, rukunya, sujudnya juga lama seperti itu. Ini kalau seandainya kita sholat sendirian, ya. Tapi kalau kita sholat jadi imam, maka tetap harus memperhatikan keadaan makmum. Ya, tidak diperbolehkan untuk sesuka-sukanya. Ya, tapi harus dilihat kondisi makmum. Barangkali ada yang sakit, barangkali ada orang tua, sehingga dianjurkan kita untuk meringkas. Kalau sholat tahajud, sholat sendirian, maka selama-lamanya nggak ada urusan. Ya, terserah. Yang penting kita puas. Mau sujudnya setengah jam, nggak apa-apa. Iya kan? Minta ini, minta itu sama Allah SWT, tidak ada masalah. Ya. Kemudian hadis yang ke-241, an Aisyah radhiyallahu anha qalat raaitu Rasulullah yusalli mutarabbian, rawahun Nasa'i. Ya. Usaha bin Khuzaimah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW itu sholat, ya, duduknya bersila. Pernah aku lihat Rasulullah SAW sholat duduknya bersila. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, Imam Ibnu Khuzaimah. Disebutkan oleh ulama, ini pernah kejadiannya ketika suatu kali Rasulullah SAW jatuh dari kuda. Ya, Rasulullah SAW jatuh dari kuda. Ya, Rasulullah SAW masih manusia biasa. Jatuh tuh nggak langsung melayang terbang kayak wali-wali itu, ya kan? Rasulullah masih manusia biasa, jatuh. Bahkan disebutkan dalam riwayatnya keseleo. Ya, kalau Rasulullah duduknya duduk iftiras atau tawarruk, sakit kan orang namanya jatuh. Ini sehingga Rasulullah SAW duduknya bersila. Ya, duduknya Rasulullah SAW bersila seperti itu. Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya duduk bersila bagi orang yang sakit, ya, bagi orang yang sakit. Kadang-kadang nggak bisa berdiri, ya, bersila pun tidak apa-apa. Duduk yang penting mana dia nyaman saja, mana yang dia nyaman. Kalau bisa duduknya iftiras atau tawarruk, kalau nggak ya bersila dia. Atau kalau nggak bersila pun nggak bisa, ya udah selonjoran, ya kan, selonjoran. Nggak bisa bersila aja nggak bisa. Ya, ini mana yang dia nyaman. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Kita diperintahkan untuk bertakwa semampu kita. Ya, kata Nabi, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati
fa'ala jam fa illam tastati fa mustalqiyan. Salatlah engkau itu kalau sanggup berdiri, kalau tidak sanggup duduk, kalau tidak sanggup duduk berbaring, pinggang kanan menghadap kiblat, begini menghadap kiblat, ya. Kalau tidak sanggup pula, ya udah sampai terlentang, ya, sambil terlentang kaki menghadap ke kiblat, ini. Iya. Termasuk sholat fardu. Kalau tidak sanggup, apa boleh buat? Ya, kalau tidak sanggup, apa boleh buat? Kalau sholat sunnah itu tidak sakit pun boleh langsung berdiri. Cuman pahalanya separuh. Berduduk. Jadi sholat sunnah, misalnya capek kita, kondisi kurang kadang-kadang kan sekedar capek. Kalau sholat wajib kan capek nggak capek berdiri kan. Nah, kalau sholat sunnah itu kita mau langsung sambil duduk boleh, nggak usah sambil berdiri, tapi pahalanya separuh. Iya, kata Nabi, sholatul qa'id nisfi sholatul qa'im. Sholat orang sambil duduk itu separuh sholat orang sambil berdiri, separuh. Kan sayang. Nah, eman-eman gitu. Sekalian aja kalau sanggup berdiri ya berdiri. Tapi kalau tidak sanggup berdiri ya tetap pahalanya sama. Dia tidak berdiri karena tidak sanggup, bukan karena sekedar capek seperti itu. Terus batasannya apa? Tidak sanggup berdiri tiba-tiba duduk itu batasannya apa? Kata ulama, kan ada kalau bisa sih, mau dipaksa-paksain bisa, iya kan? Terus batasannya apa? Batasannya hilangnya khusyuk. Jadi konsentrasi kita, kalau kita memaksakan tetap berdiri, itu kita udah nggak khusyuk lagi. Fokusnya kepada apa? Sakitnya. Aduh, jenuh. Nah itu aja yang dipikirin di kepalanya dia. Nah yang seperti ini hilang khusyuknya. Kalau hilang khusyuknya, oh berarti kita sudah diperbolehkan untuk duduk. Kenapa? Karena intinya sholat itu khusyuk. Intinya sholat itu khusyuk. Kalau sudah tidak khusyuk lagi, kita memaksakan berdiri, berarti sama aja kita nggak sholat. Fokusnya ke itu seleo saja, ke cenut-cenutnya tadi, bukan nggak lagi fokus kepada bacaannya dan lain sebagainya. Ya. Dan memang kan kondisi orang sakit kan memang sudah terpecah kepada sakitnya, rasa sakitnya, ditambah lagi dengan kita memaksakan sambil berdiri, tambah lagi kita tidak fokus gitu. Orang misalnya kita keselio itu kan nggak serta-merta hilang ketika kita sholat, ya kecuali mungkin tingkat keimanan dan ketakwaan, kekhusyuannya seperti sahabat Nabi, ya dipanah nggak berasa, ya kan? Kita kan bukan seperti itu levelnya, boro-boro dipanah, ya kan? Gigit nyamuk aja sewot, gigit semut aja sewot kita. Ini keumuman orang, ya kalau ada rasa sakit itu membuat dia fokus ke titik sakit tersebut. Keumuman orang, keumuman kita. Nah, ketika kita paksakan melawan kondisi sakit tersebut, kita paksakan semakin sakit. Nah, yang seperti ini disyariatkan kita untuk tadi, kalau sejatinya sholat itu sambil berdiri. Kalau nggak bisa, ya udah deh duduk. Duduk pun kita berat, ya membuat kita semakin tidak khusyuk. Udah deh sambil berbaring. Berbaring pun capek kan? Ya udah sambil terlentang. Nah kalau terlentang kan mau posisi mana lagi? Ya kan? Itulah posisi yang paling bisa kita lakukan gitu. Tengkurap kan nggak mungkin. Ya seperti itu. Kemudian disebutkan oleh ulama bahwasanya telah disepakati barang siapa yang tidak sanggup berdiri di sholat fardu, ya di sholat fardu, ya, apalagi sholat sunnah. Barang siapa yang tidak sanggup berdiri di sholat fardu, maka
Sholatlah sambil duduk. Ya, kalau tidak sanggup duduk, sambil tadi urutannya berbaring sampai terlentang. Tidak perlu diulangi lagi. Oh, barangkali setelah selesai sholat kok segar sehat sekarang. Enggak, tidak perlu diulangi lagi. Dan tidak berkurang pahalanya. Ya, jangan dipikir kita sholatnya sambil duduk separuh pahala. Enggak, itu maksudnya sholat sunnah. Sholat sunnah ketika kita tidak sakit. Ya, tapi ketika kita sakit, mau sholat sunnah, mau sholat fardu, pahala kita sempurna insyaallah taala. Ya, artinya barang siapa yang meniatkan kebaikan dan dia kerjakan sesanggupnya, maka dia seperti orang yang sempurna. Ya, seperti orang yang sempurna itu dalam semua amal soleh. Dalam semua amal soleh. Jadi penting itu niat. Penting itu niat untuk kebaikan. Kita niatkan kebaikan dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Misalnya kita lihat orang bersedekah dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya hartanya, ya kita niatkan kalau kita punya uang juga kita juga bersedekah. Ya. Misalnya juga tadi orang disebutkan dalam sebagian hadis Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi berjihad. Rasulullah bersabda, ya sebenarnya di Madinah itu ada orang yang tidaklah kalian itu masuk suatu lembah, motong gunung, mereka bersama kalian. Artinya dalam pahalanya. Kenapa bisa habasamul udzur? Cuman mereka ada uzur sehingga tidak bisa ikut, ya sakit dan lain sebagainya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu hadis lagi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'i lan Nasa'i wa labdul li Abi Dawud wa sahul Hakim. Dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW itu membaca ketika duduk di antara dua sujud itu Allahumma ighfirli, ya dalam sebagian Rabbi ighfirli, Allahumma juga boleh, Rabbi ighfirli atau Allahumma ighfirli, sama saja itu. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini lafadznya ada beda-beda. Ini lafadz yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Ada lagi yang lebih sahih, yang di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu cuman Rabbi firli sebanyak-banyaknya. Ya, itu ada riwayat juga yang seperti itu. Ada yang versi lengkapnya ini, Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada yang tambahan wajburni. Ya. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk membaca doa. Ya, membaca doa di antara dua sujud. Dan hukumnya sunnah. Minimalnya itu Rabbi ighfirli sekali. Minimalnya Rabbi ighfirli sekali. Ya, sama seperti Subhana Rabbiyal A'la sekali, Subhana Rabbil Azim sekali, minimal. Ya. Kalau mau 3 kali atau lebih itu bagus. Rabbi firli atau Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, itu lebih bagus sekuatnya. Kecuali kalau lagi jadi imam, maka harus lihat kondisi makmum, seringkas-seringkasnya.
Ya, ini lafaz yang Abu Daud, sebagian lafaz dan yang berbunyi Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini, bolak-balik gitu. Tapi enggak apa-apa, sama saja karena ada riwayat macam-macam. Sama-sama sahih dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau tadi kan Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Yang kebanyakan itu Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Ya. Dalam riwayat ada tambahan wa'fu anni. Ya kan? Ini. Kemudian di Sahih Muslim ada lagi keterangan, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'al Rabbi?" Qala, "Allahumma ighfirli warhamni." Ya. Bagaimana aku minta kepada Allah? Minta kepada Allah, "Allahumma ighfirli warhamni." Ya Allah, ampunilah aku dan sayangilah aku. Udah, sebenarnya itu doa mewakili semuanya, kata Nabi. Coba, orang yang diampuni dan disayangi Allah, dikasih Allah semuanya kan? Nggak banyak minta, yang penting minta kasih sayang. Ya Allah, sayangilah aku. Ya Allah, ampunilah aku dan sayangilah aku. Kata Nabi, tajma' dalika dunia wa akhiratan. Itu sama aja dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sama. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Jadi minimal orang itu minta ampunan dan kasih sayang. Allahumma ighfirli warhamni, Allahumma ighfirli warhamni, Allahumma ighfirli warhamni. Ini seperti itu. Artinya Allahumma ighfirli, ya Allah, hapuskanlah kesalahanku dan ampunilah aku. Jadi kesalahan itu dihapuskan. Ya, dihapuskan, kemudian apa? Dimaafkan. Ya, ada dua, penghapusan dosa dan pemaafan. Irhamni artinya minta dianugerahkan kasih sayang. Ya, minta dianugerahkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ihdini, minta hidayah. Hidayah itu dua maknanya. Hidayah yang artinya petunjuk, hidayah yang artinya bimbingan. Itu dua. Kenapa? Karena tidak cukup dengan petunjuk. Ya, kalau tidak dibimbing. Kita ini lebih penting bimbingan daripada sekedar petunjuk. Tahu banyak. Ya, orang banyak yang tahu khamr itu haram. Tapi kenapa masih minum khamr? Karena tidak dibimbing. Banyak orang yang tahu sholat itu wajib. Tapi banyak nggak orang yang tidak sholat? Muslim. Banyak. Ya, jadi tidak cukup dengan tahu, tapi minta tuntunan dan bimbingan. Ya, minta tuntunan dan bimbingan. Makanya Allah sebutkan orang-orang Yahudi itu dalam hadis Adi bin Hatim, al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai Allah. Kenapa? Tahu bahwasanya Islam itu agama yang benar, tapi tidak peduli. Ya, dimurkai Allah. Orang sekedar tahu itu dosanya lebih besar, ya, dibandingkan orang yang salah. Dia tidak tahu ilmunya. Ad-dhalin, orang tersesat, Nasara, kata Rasulullah SAW. Ya, dia semangat beribadah dan lain sebagainya, tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Ya, itu lebih besar dosanya orang yang tahu tapi dia tidak mau tahu. Tahu dia tapi dia tidak mau tahu. Nah, kita minta kepada Allah itu hidayah, petunjuk sekaligus tuntunan dan bimbingan. Ya, tuntunan dan bimbingan. Ini jangan sampai seperti orang-orang Yahudi.
may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk ya dan bimbingan, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Nabi itu kurang apa dekatnya dengan Allah SWT, tapi beliau mohon supaya pamannya tercinta dapat hidayah, nggak bisa, iya kan? Nabi Nuh kurang sayang apa sama anaknya? Anaknya kafir, ya hidayah itu haknya Allah SWT. Allah ingatkan nabinya, innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Nabi, engkau itu tidak bisa sanggup memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Yang berhak memberikan hidayah itu cuma Allah. Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian afini, minta afiat. Afiat itu keselamatan lahir dan batin. Bukan cuma kesehatan fisik, tapi kesehatan lahir dan batin. Ya, batin kita itu lebih memerlukan kesehatan dibandingkan fisik kita. Fisik kita itu pasti sakit dan pasti tua. Setelah tua meninggal dunia. Ya, tapi kalau batin kita itu tidak ada mengenal tua muda. Ya, batin kita tidak ada mengenal istilahnya tua atau muda. Dia itu sehat atau tidak sehat. Ya, kalau orang sudah fisik sudah tua pasti tidak sehat, sudah ada menurun fungsi organ. Nah, tapi kalau batin itu sangat fluktuatif gitu. Ya, kondisinya bisa kondisi paling sehat, bisa kondisi paling ambruk gitu. Nah, ini kita minta perlindungan kepada Allah, keselamatan lahir dan batin, afiat. Ya, dari penyakit fisik maupun penyakit hati, penyakit fisik maupun penyakit hati. Urzukni, dalam riwayat ada urzukni, minta rezeki, ya, sama juga rezeki dunia, rezeki akhirat. Ya, ujuburni artinya minta ditopang, minta selalu diarahkan, minta selalu dibimbing, itu ujuburni. Ya, ini materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan? Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita kuat. Banyak orang yang sudah tua itu kurang, istilahnya kalau itu stres itu banyak orang kena sakit apa itu saraf kejepit. Saya belum tahu hasil penelitian di Australia itu bisa menyebabkan saraf kejepit. Mau penjelasan di terkait tadi Australia itu Nabi Muhammad SAW. Ya, yang jelas seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan buat umatnya
banyak sekali hikmat dan maslahat, baik secara hikmat duniawiyah apalagi ukhrawiyah. Ya, seperti tadi misalnya disebutkan gerakan-gerakan sholat bagus untuk kesehatan fisik. Ya jelas. Ya, karena tidak mungkin Allah syariatkan suatu ibadah yang memadaratkan, tidak mungkin. Ya, bahkan puasa katanya itu detox yang paling sempurna, detoksifikasi itu yang paling sempurna katanya dengan puasa. Ya, dengan puasa bagi orang-orang tertentu. Ya, ada orang-orang tertentu yang justru puasa berbahaya baginya. Nah, sama seperti tadi, ada orang-orang tertentu yang diwajibkan untuk sujud, untuk ruku dengan cara, tapi ada orang tertentu yang boro-boro mau ruku, ya kan? Boro-boro mau sujud, duduk aja setengah mati dia. Nah, ini tidaklah pula boleh dipaksakan untuk sebagian kecil orang. Intinya tidak diragukan lagi, seluruh ibadah yang Allah wajibkan itu sekian banyak hikmah yang lahir maupun yang batin, dunia dan akhirat, tapi tetap koridornya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Allah Rasul bersabda, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kesanggupan. Ya, sanggupnya berdiri kita berdiri, sanggupnya ruku kita ruku. Kalau tidak sanggup, ya boro-boro mau cengkram, ya mungkin karena satu dan lain hal, ya dia yang penting agak bungkuk aja sudah alhamdulillah. Ya, kenapa? Kalau dia paksakan untuk sempurna, nggak sanggup dia. Atau sujud, kalau dia paksakan untuk sujud, terjungkir dia. Nah, yang seperti ini kembali lagi kita diperintahkan untuk bertakwa sesuai dengan kesanggupan dan kita dan kemampuan kita, dan tidak diragukan lagi semua yang Allah perintahkan pasti untuk kemaslahatan hambanya lebih dominan. Ya, saya katakan lebih dominan dibandingkan selainnya, seperti itu. Ada lagi? Ya. Kalau kita takbir, sampai mana takbirnya, posisi tangannya? Sama kalau dan setelah takbir, naruh tangan itu sampai siku, tengah gini, atau gimana? Ada ditaruh mana? Ada di dada atas, ada di perut. Iya. Itu sudah pernah kita bahas di awal. Takbir itu ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang sampai di sini sejajar dengan telinga. Ada riwayat sejajar dengan dada. Dua-duanya boleh karena dua-duanya sahih dari Rasulullah SAW. Ya, maka tangan itu ketika takbiratul ihram, ya, kemudian ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, dan yang keempat ketika bangkit dari tahiyat awal. Ya. Nah, sama juga ini yang perlu kita perhatikan, sama juga ketika kita masbuk. Ketika masbuk, ya, imam assalamualaikum warahmatullah, kita kan berdiri, baca takbir kan. Nah, itu angkat tangan enggak? Lihat kondisinya. Kita ini posisi yang keberapa? Kadang-kadang kan jadi pas imamnya bangkit yang kita untuk rakaat kedua, ya kan misalnya zuhur. Nah, kita mau masbuk 2 rakaat, berarti bangkit ketiga. Nah, itu takbir. Ketika kita telat 1 rakaat, berarti nggak perlu angkat tangan. Sama aja disesuaikan. Ya, sama saja disesuaikan dengan sebelumnya.
Terus yang berikutnya, di mana letaknya? Ini juga ada beberapa riwayat, ada yang mencengkram, ada yang meletakkan. Ya, ada yang mencengkram, ada yang meletakkan. Nah, meletakkan itu ya ada meletakkan di sini, ada yang di sini. Tapi kalau kayak gini nggak ada, tidak ada kita lihat. Tapi banyak juga ada yang seperti ini. Ya. Ini kebiasaan mulai dari kecil, dari sampai ke besar seperti ini. Ini tidak ada riwayatnya. Yang ada riwayatnya meletakkan seperti ini atau mencengkram seperti ini. Terus apakah di atas dada atau di atas perut atau di bawah perut, itu tidak ada hadis yang sahih. Hadisnya semuanya kategori ulama cacat. Cacat itu artinya mu'al, hadisnya mu'al, walaupun mungkin selintas sahih. Sehingga apa? Sehingga ulama pun ya, para sahabat ulama pun ya terserah mau nyamannya di mana. Di atas dada silakan, di perut silakan, di bawah, di pusar juga nggak ada masalah. Ya, ini kenapa? Ya karena tidak ada hadis yang begitu kuat yang yang mengatakan di dada atau di perut atau di di bawah pusar. Jadi silakan, tidak masalah seperti itu. Ini megang keris. Yang seperti ini nggak ada keterangannya. Kenapa tidak ada keterangannya? Karena kalau ada keterangannya, itu kan suatu gerakan yang luar umum. Kalau ini kan umum. Hadisnya yang sahih itu Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini sudah. Ya itu sahih jelasnya, hadis Ibnu Umar. Itu jelas sahih. Atau mencengkram. Ya kan, tangan kanan segini, ini jelas. Nah, ketika ada di pinggang, berarti itu harus ada keterangan tambahannya. Ya, harus ada keterangan, dan ulama tidak menyebutkan seperti itu. Kalau kita lihat mau fikih Syafi'i, fikih Hambali itu tidak ada yang menyebutkan, tapi saya nggak tahu kenapa orang kita seperti itu. Mungkin di zaman penjajahan dulu, zaman Belanda dulu takut kerisnya dicabut gitu, dia pegangin terus. Mungkin ya, wallahu alam. Ya, ada kan memang kayak gitu kadang-kadang. Nah, kita tidak jumpai dalam kitab-kitab fikih klasik seperti itu. Kenapa? Ini ya mungkin tadi zaman penjajahan dulu takut kerisnya dicabut gitu. Barangkali kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Kalau mayoritas ulama itu sunnah takbiratul intiqal, karena tidak ada keterangan di hadis Abu Hurairah, hadis musyi sholat tahu. Tapi dalam mazhab Ahmad itu wajib kalau ingat, ya kan, wajib kalau ingat. Kalau lupa ya nggak apa-apa, seperti itu. Ini yang tapi lebih kuat pendapat jumhur ulama seperti itu. Ya. Ya, Bu. Pertanyaannya apa? Dalam sholat itu bacaannya kita mengatur nafas sebaiknya dengan nafas perut atau nafas dada? Tidak ada keterangan seperti itu, Bu. Silakan mau ya nafas saja. Ya tidak ada keterangan dari Nabi pakai perut atau pakai dada. Yang penting nafas. Nafas pakai organ paru-paru, bukan insang. Artinya kita napas saja, mana yang membuat kita nyaman. Tidak ada keterangan dari hadis ataupun dari perkataan ulama. Saya belum ada jumpa napas itu
malah jadi tidak khusyuk kalau kita fokus gimana cara dada. Kan susah, saya nggak tahu gimana cara napas dada atau napas perut. Ya napas saja, nggak perlu diajarin gimana napas, ya kan? Kecuali orang yang memang terbiasa olahraga, olah nafas atau apa, mungkin dia sudah. Saya tanya mungkin sekian persen, tidak nyampe 1% orang yang paham olahraga olah nafas. Padahal syariat ini untuk mayoritas orang, bukan cuma untuk orang yang ngerti olah nafas gitu. Ya kan, tidak dijumpai, saya sama sekali tidak jumpai dalam keterangan hadis ataupun keterangan ulama kita mau nafas pakai dada, perut, pakai hidung atau pakai mulut. Ya yang mana enak aja. Ya kita enaknya gimana? Tidak, wallahualam, saya tidak pernah dengar seperti itu. Ya, artinya yang mana saja yang nyaman, ya kan? Mau ditahan pakai perut, mau ditahan pakai dada, silakan. Ya kan? Ya, menurut saya yang penting bernafas, jangan tidak bernafas. Gitu aja. Ya. Nanti malah sesak napas. Bernapas saja normal seperti biasa, karena kaitannya khusyuk dengan khusyuk itu bukan karena nafasnya, tapi karena batinnya. Ya, khusyuk atau tidak khusyuk itu karena batinnya. Biasa saja orang yang sesak napas dia bisa khusyuk. Ya, karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa saja yang napasnya sehat dia tidak khusyuk karena batinnya rusak. Ya kan? Ya, cendol aja yang dipikirin. Ya kan? Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tersengal-sengal, walaupun dia sesak napas, tapi hatinya selalu terikat dengan Allah, selalu berada di sekitar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka sesusah apapun dia tetap bisa merasakan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekhusyuan itu lebih kepada batin, bukan kepada fisik. Ya, bukan kepada fisik kita, seperti itu. Ya. Ustaz, ya. Terkait khusyuk Ustaz, ketika sholat terbesit sesuatu terkait kalau Ustaz mencendol apa tadi, itu apa hukumnya Ustaz? Apakah dia haramkah, makruhkah, apa pahala kita berkurang atau tidak diterima sholat kita? Iya. Kalau berkurang pahala sudah jelas. Artinya Rasulullah SAW bersabda, wa innar rajul la yusalli salata wa ma yuktab illa nisfuha wa illa rubuha wa illa thumunuha wa illa usra ila akhir hadis. Jadi seorang itu sholat dicatat pahalanya ada yang separuh, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang sepersepuluh dan seterusnya. Itu tergantung kehadiran hati. Ya, makanya dikatakan laisa laka min sholatika illa ma aqalta. Tidaklah engkau diberi ganjaran pahala itu sejauh mana kehadiranmu di dalam sholat. Artinya ya kita resapi, kita hayati, kita renungkan sejauh mana itu. Terus itu pun tidak sama. Jadi ketika kita khusyuk itu kan banyak variabel, ya kan? Khusyuk itu banyak, bukan satu kata yang apa namanya udah satu faktor saja, enggak, tapi dia banyak sekali variabel. Khusyuk itu akan bertambah dengan kerinduan kepada Allah. Khusyuk akan bertambah dengan rasa takut akan azab dan kemurkaannya. Pahalanya naik tuh. Khusyuk akan bertambah dengan keyakinan yang kuat kepada Allah. Khusyuk akan bertambah dengan kerendahan hatian, ya, tawadu di hadapan Allah. Itu nambah lagi. Khusyuk akan menjadi spesial disertai dengan rasa cinta yang dominan kepada Allah, dengan berharap pahala Allah, takut akan azab dan kemurkaannya. Ya, dan itu sehingga apa? Sehingga sahabat kan sholatnya khusyuk-khusyuk, tapi satu sama lain kan beda-beda.
Ya, khusyuknya Abu Bakar beda dengan khusyuknya Umar. Iya kan? Beda lagi dengan Rasulullah. Gimana Rasulullah sholat melihat sorga, tuh diperlihatkan sorga. Gimana coba? Sholat diperlihatkan neraka. Gimana nggak khusyuk gitu? Ya kan? Diperlihatkan betul-betul seperti di depan mata kepala Rasulullah. Itu kan suatu kata yang sangat kompleks gitu. Banyak sekali variabelnya. Bukan cuma sekedar bisa fokus titik, enggak. Tapi selain fokus ada ini, dan itu satu kita, maksudnya kita mungkin sholat subuh hari ini dicatat oleh Allah cuma 10 pahalanya. Subuh kemarin mungkin setengah. Subuh kemarin lusa mungkin enggak dicatat 0. Ya. Mungkin subuh yang 3 hari yang lalu minus, bisa, ya kan, bisa. Nah seperti ini, kalau misalnya dari takbiratul ihram sampai selesai sama sekali nggak ada connect di dalam sholatnya, ya berdiri mestinya baca alhamdulillah, dia baca at-tahiyyatulillah wassalatu, ya kan, pernah nggak? Ya pernah, kadang-kadang kita seperti itu. Ya kenapa? Ya tadi kan itulah namanya kita ini manusia. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang nukik bebas gitu kan. Ya kan seperti roller coaster itu, ya itu namanya iman kita. Kita manusia. Ya. Beda malaikat tuh flat aja. Oh udah gitu. Malaikat. Beda dengan iblis nukik aja terus gitu. Nah kita manusia. Kadang naik, kadang turun, ya biasa. Namanya manusia, ya kan? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ada lagi? Ya. Tentang kekhusyukan dalam sholat itu, pasti nanti kan ada level-levelnya gitu. Ya. Apa itu terpengaruh dengan karena ada dosanya kita ini, sehingga kita tidak bisa khusyuk? Bisa. Artinya tadi kan variabelnya kan banyak sekali. Variabel faktor penunjang, faktor penghalang. Ya, termasuk diantaranya dosa. Dosa, ya makanya di situ kita diperintahkan untuk bertobat. Ya, kita diperintahkan untuk bertobat. Nah, taubat dari suatu dosa itu suatu perkara yang unik. Jadi semestinya kan lumrahnya kita itu naik keimanan dengan ketaatan. Nah, ada secara tidak langsung naik keimanan dengan kemaksiatan. Bagaimana itu? Kalau kita bertobat, tobatnya tobat nasuha. Tobat itu kan basicnya penyesalan kan, menyesal. Wah, ya Allah, kok hambamu ini hina sekali ya Allah, kok terlalu ikut hawa nafsu ya Allah, kalau engkau tidak rahmati ya Allah. Nah kan kondisi ini kan kondisi yang kita menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya. Nah ketika kita merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah, itu tanpa kita sadar kita telah mengangkat tinggi derajat kita di sisi Allah sejadi-jadinya. Sebagaimana ada orang yang justru menghinakan dirinya dengan ketaatannya. Ya, orang mestinya dengan ketaatan dia naik derajatnya. Ini dengan ketaatan dia rendah derajatnya. Kapan itu? Ketika dia merasa punya keistimewaan di sisi Allah. Ketika dia merasa spesial. Wah, nah dia tetangga sampai sekarang masih nonton bola. Ya kan, Arsenal lawan MU, heboh-heboh gitu. Saya ini sudah rakaat yang ke-9. Wah, rakaat ke-9 sudah 1 jam setengah. Iya, coba baru rakaat 1 jam setengah. Berarti apa? Memang saya ini spesial di sisi Allah. Nah, kondisi seperti ini dia telah merendahkan dan menghinakan dirinya di hadapan Allah serendah-rendahnya. Ya. Padahal bisa jadi tetangga tadi dia nyesel ya Allah, kapan saya bisa tetangga yang ahli ibadah itu,
Ya Allah, kasih kesempatan saya seperti dia ya Allah. Saya juga ingin taat ya Allah. Kondisi seperti ini, ya ternyata ya kalau dua-duanya mati saat itu juga, yang sholat masuk neraka, yang nonton bola masuk surga. Bener. Kenapa? Karena ketika itu dia orang yang bola tadi merasa dirinya hina, rendah. Dia juga berhasrat ingin menjadi orang yang baik. Coba, sama-sama mati. Satunya, ya Allah, anak di surga mana? Ente di neraka. Kenapa? Karena yang hakikat ibadah itu kan merendah. Hakikat daripada ibadah itu kan merendah dan menghinakan diri depan Allah. Tidak merasa punya spesial dan keistimewaan, itu namanya ibadah. Iya. Tapi kalau merasa punya kedudukan spesial, itu sama dengan iblis. Wah, ana lebih baik dari dia, kok disujud sama dia, junior. Ya kan? Ya kan seperti itu. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Aku selama ini kan ahli ibadah. Kenapa kok disuruh sujud, suruh hormat kepada ini anak bau kencur kemarin sore? Ya kan? Nah ini akhirnya jadilah iblis dari manusia yang tinggi derajatnya di sisi Allah menjadi yang hina di hadapan Allah SWT. Nah ini, jadi seperti itu. Jadi banyak sekali variabelnya yang membuat khusyuk naik derajatnya, yang membuat terhalang daripada kekhusyukan dan lain sebagainya. Itu diantaranya tadi. Jadi itu rahasianya. Kenapa kita bermaksiat? Kalau tidak bermaksiat tidak ada tobat. Ya, bukan ini anjur maksiat, bukan. Artinya suatu saat pasti kita bermaksiat. Di situ ada celah yang luar biasa yang kita harus petik. Berarti kita ini bukan apa-apa, masih manusia biasa, masih bisa salah, masih kita harus tobat kepada Allah, kan seperti itu. Kita bukan malaikat. Ya artinya terus kita lihat orang lain berbuat kesalahan juga kita masih tinggi. Ya gampang untuk ya dimaklumin, enggak merasa lihat tuh enggak pernah sholat, enggak seperti itu. Ya tetap harus merasa ada empati. Jadi kepada orang yang berbuat salah pun empati. Jangan sampai suatu saat saya seperti dia. Semoga Allah berikan hidayah kepada dia, bukan main laknat terus ya. Laknat, setiap orang berbuat salah dilaknat terus gitu. Seperti ada sahabat yang mabok-mabokan didatangkan ke Rasulullah, mau dicambuk gitu kan. Ada sahabat yang ini bolak-balik dibawa ke Rasulullah, mabok lagi. Ada sahabat yang la'an Allah, terlak, berdasar laknat gitu kan, kurang lebih kayak gitu kan. Kata Rasulullah malah marah kepada sahabat tadi. Ya, jangan engkau bersekutu dengan setan. Nah, coba lihat. Orang yang melaknat tadi malah dikatakan bersekutu dengan setan. Kenapa? Untuk menjerumuskan sahabatmu tersebut. Ya, artinya dia terjatuh dalam kesalahan. Kita ada empati. Ya, semoga Allah berikan taufik dan hidayah. Semoga Allah berikan taubat kepada dia. Tinggal ambil pelajaran. Ya, jangan sampai kita seperti dia. Seperti itu. Ya. Begitu. Ada lagi? Ya. Tentang masalah sujud, bagaimana ketika kita sebagai makmum, ketika ada imam mengkhususkan memperlama sujud terakhir itu? Ya ikut aja, jangan tasyahud duluan. Ya, mau gimana lagi ya ikut aja. Artinya ya imam sujud ya, dia mau lama mau sebentar mau nggak mau kita harus ikut gitu kan. Masa kita harus bangkit tasyahud duluan gitu atau salam duluan? Ikut aja, kecuali kalau sudah kelewatan. Setengah jam masih sujud, itu cek jangan-jangan sudah lewat gitu. Artinya kalau masih ambang-ambang normal ya ikut saja, mau gimana lagi. Terus ya sempurnakan tasbih kita, sempurnakan doa kita, barangkali kita masih memerlukan untuk tambahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya saya paham apa yang dipertanyakan, kita disyariatkan untuk sesuai dengan tuntunan sunnah. Tuntunan sunnah itu tidak ada pengkhususan memanjangkan sujud di rakaat sujud terakhir
di kapanpun, ya kan terbetik hasrat untuk berdoa itu kan kapan aja, bisa saja di sujud yang pertama, bisa saja di rukun yang kedua, bisa jadi. Nah, kapan kita terbetik? Ya ini kita husnuzon mungkin terbetik di rakaat yang terakhir, mungkin. Tapi tadi tidak ada keistimewaan rakaat yang terakhir dibandingkan rakaat yang pertama atau yang kedua, yang ketiga. Itu kapan saja. Kapan saja kita terbetik untuk memohon sesuatu kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia di sujud yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia di sujud yang kedua, silakan. Kapan saja. Ya kan? Itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak kepikiran untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika itu Allah berikan taufik, ya kan ambil kesempatannya. Ya kan? Ambil kesempatannya. Makanya kata ulama, al-mar'u tabibu nafsi. Seseorang itu dokter bagi dirinya. Dia tahu nih kondisi dia sekarang itu, dia butuh tobat kah? Butuh istighfar kah? Atau dia butuh untuk tasbih tahmid kah? Atau dia butuh untuk minta sesuatu kepada Allah? Kan kita tahu. Ya kan? Kita tahu kondisi jiwa dan raga kita seperti itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.